Halo sahabat penikmat buku, apa kabar Anda di bulan Ramadan ini? Bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah Anda berjalan lancar serta diberikan kesehatan lahir dan batin. Nah, salah satu berkah di bulan Ramadan biasanya adalah momen mempererat silaturahim, baik dengan teman-teman, terlebih lagi dengan keluarga. Nah, penulis yang menjadi tamu saya di Buku dan Kehidupan kali ini membagikan kisahnya tentang bagaimana kekuatan dan kehangatan cinta kasih dalam keluarga membentuk dan mengantarkan dirinya meraih keberhasilan hingga hari ini. Dan kisahnya itu sudah dituangkan ke dalam buku berjudul Ibu. Halo Mas Iwan Setiawan, terima kasih sudah hadir di Buku dan Kehidupan kali ini. Nah, sebelumnya kan bukunya adalah Nine Summers, 10 Autumns gitu. Dan saya membaca buku ini sepertinya ada benang merah yang sangat kuat. Bisa diceritakan tentang novel e-book ini? Benar sekali Mbak Feby. Jadi Nine Summers, 10 Autumns itu seperti sebuah pintu. And then ketika pintu dibuka, di situ novel ibu. Jadi ibu ini kayak halaman, kayak ruang tamu setelah Nine Summers, 10 Autumns dibuka. Jadi lebih luas lagi. Lebih luas lagi, lebih detail lagi, lebih. Jadi kita tahu, lebih tahu tokoh-tokoh utamanya tuh siapa saja. Gitu. Nah, bisa diceritakan, ini sepertinya karena judulnya e-book pastinya berfokus pada sosok ibu gitu ya? Benar sekali. Ibu saya buat hidup saya spesial sekali ya. Menurut saya ibu saya menyelamatkan hidup saya. Saya pikir saya nggak akan pernah ke New York City, saya nggak akan pernah jadi salah satu director di Nielsen Consumer Research tanpa ibu saya, tanpa doa ibu saya, tanpa kerja keras dia. Ini orang luar biasa sekali ya, lulus SD juga tidak, tapi dia punya visi yang luar biasa buat anak-anaknya. Dia pengen semua anak-anaknya kuliah. Saya pikir dulu, wah ini ibu saya nggak tahu diri gitu, lulus SD kagak, suaminya supir angkot, and then cita-citanya tinggi sekali, tapi she made it gitu loh. Ibu saya berhasil, ke 5 anaknya akhirnya kuliah. Kakak saya ada yang sampai S2, adik saya sampai S2. And then ibu saya percaya pendidikan yang akan menyelamatkan masa depan anaknya. Nah, banyak kisah mengharukan yang saya baca tentang bagaimana keluarga Mas Iwan kemudian berjuang dengan segala keterbatasan, tapi tidak menganggap kemiskinan itu sebagai penderitaan. Exactly. Nah, dan kemudian sosok ibu ini menjadi penyangga bagi seluruh keluarga. Mungkin bisa diceritakan beberapa potong kisah yang Mas Iwan tuangkan dalam buku Iya, e-book ini. benar sekali. Ibu saya tuh gini, jadi cerita lucunya setelah membaca, ibu saya tuh membaca Nine Summers, 10 Autumns, buku novel pertama yang ia baca dalam hidupnya. And then saya tanya, gimana menurut ibu bukunya? Ibu saya bilang gini, oh ternyata hidup kita ini susah ya. Jadi ibu saya bilang waktu kita menjalanin ya gitu-gitu aja. Ibu saya tidak melihat hidupnya sebagai penderitaan tetapi sebagai perjuangan. Jadi bisa dibayangkan dulu dengan anak 5 nih Mbak ya. Suami supir angkot, harus kasih makan ke 5 orang anaknya, harus ngatur uang sekolah buat anak-anaknya. And then ada yang masuk SMP, ada yang masuk SMA, ada yang kuliah. Buat saya makan aja udah challenging ya untuk mengatur itu. Apalagi harus mengatur uang sekolah. Misalkan gini, let's say, Bu seragam saya jebol. And then satu lagi, aduh sepatu saya jebol. And then satu lagi, uang SPP belum terbayar. Bertubi-tubi. Tapi ibu saya pikir dalam bahasa sekarang saya menyebutnya professional financial planner gitu ya. Menulis, dalam proses penulisannya saya bisa membayangkan bahwa itu mungkin tidak mudah bagi Mas Iwan sendiri karena membangkitkan kenangan yang lalu, mungkin juga membawa emosi-emosi tertentu kembali. Bisa diceritakan sedikit prosesnya seperti apa? Ini berat sekali ya. Jadi dan novel ibu ini sempat saya rubah di detik-detik terakhir karena ada kejadian besar dalam hidup saya yang tidak saya expect sama sekali gitu. Jadi ketika hampir selesai bapak saya meninggal dunia. Ketika bapak saya meninggal dunia, saya nggak bisa nulis sama sekali. Ternyata orang berkabung tuh bener-bener dalam gitu Mbak. Saya merasa terjapik-japik, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ada lubang yang nganga gitu. Iya, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi selama 2-3 bulan tuh saya nggak bisa nulis, nggak bisa ngapa-ngapain, dan saya nggak mau memaksakan diri. Akhirnya saya tunggu baru bisa nulis. Baru bisa nulis saya rubah. Di awal-awal bab pertama saya rubah, di bab terakhir juga saya ingin persembahkan itu buat mengenang bapak saya. Nah, terkait dengan Ramadan saat ini, apa ada kenangan-kenangan yang mungkin Mas Iwan
paling ingat dari Bapak gitu? Biasanya Ramadan seperti apa ketika masih di Batu dulu? Iya, ini tadi malam tuh saya ngebayangin, kayaknya saya nggak berani pulang ke Malang untuk Ramadan kali ini. Saya belum siap pulang, and then saya nggak menemuin bapak saya gitu loh. Karena rumah saya tuh saya pikir baru komplit kalau ada bapak saya dulu gitu ya. Semuanya berkumpul, ada bapak ibu saya gitu. And then tahun ini saya pulang, saya nggak akan menemuin beliau, dan saya menemuinya di tempat yang berbeda, di kuburan sekarang gitu. Banyak kenangan manis sih sama bapak saya. Saya dulu sempat ini ya, sama bapak saya sempat sebagai anak kecil gitu dulu ya, protes gitu, kenapa bapak saya supir angkot, kenapa bapak saya bukan dokter atau guru. Tapi bapak saya luar biasa, dia kerja gila-gilaan, wholeheartedly, kalau sepenuh hati buat nyelamatin anak-anaknya. Dia tuh suka ini Mbak, yang sweet, orangnya keras sebenarnya, tapi hatinya tuh lembut sekali. Jadi masa kecil misalkan dia nggak punya duit, angkotnya lagi kosong, duitnya dikit, dia selalu habisin aja deh, saya traktir makan, dibeliin nasi goreng, dibeliin mie goreng buat anak-anaknya gitu. Dia tuh paling suka makan, apalagi Lebaran gitu. Baik, nah saudara, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Iwan Setiawan, penulis buku e-book, setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Permudah hidup Anda dengan melesatnya laju teknologi. Teknologinya oke, packagingnya baru. Hanya di Tekno. Kompas, inspirasi Indonesia. Kami dalam keadaan tidur, kaget air sudah berada di sekitar rumah ini. Ikuti penelusurannya dalam Ekspedisi Cincin Api episode Gama Lama. Kompas, inspirasi Indonesia. Tahukah Anda, kandungan nutrisi dalam kurma sama dengan air kelapa? Minum Hydro, air kelapa asli dengan 7 kebaikan alami agar tetap aktif di bulan Ramadan. Hydro dan kurma nutrisinya sama. Hydro dan kurma sama. Hydro, Love Coco, Live Active. Wajah siapakah yang paling Anda ingat yang tercetak di lembaran uang? Soekarno, Soeharto, atau Panglima Sudirman? Uang, kekuasaan, dan ekonomi adalah keping yang sama. Telisik semua di Bab Yang Hilang, episode Sejarah Uang. Selasa, 31 Juli jam 9 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Jalan-jalan ke berbagai daerah pasti menyenangkan. Tapi di sini, kita tak sekedar jalan-jalan. Menyapa dari satu daerah ke daerah lainnya di Nusantara. Perjalanan saya di Jawa Timur berlanjut di kota terbesar yang ada di sini, di Surabaya. Mencicipi kuliner khasnya. Rawon ini emang enak. Mengintip resep istimewanya. Dan cari tahu cara masaknya. Bersama Billy Kalangi. Saksikan resep rahasia. Kompas, inspirasi Indonesia.
kembali di Buku dan Kehidupan dan tadi kita saksikan trailer dari film Nine Summer, 10 Autumns yang saat ini sedang dalam proses pembuatan ke layar lebar. Nah Mas Iwan ceritain dong, sekarang sudah sampai mana sih prosesnya pembuatan film Nine Summers, 10 Autumn ini? Nine Summers, 10 Autumn sekarang kita udah siap produksi ya. Jadi abis puasa ini kita udah mulai produksi, ntar kita mulai di Kota Batu, and then kita ke Bogor, Jakarta, dan ke New York City. Jadi ada sekitar 15% atau 20% di Akan New York mengambil City. Iya. shoot di New York City. Jadi saya excited sekali dengan film ini. Jadi ini kita memakai konsep kolaborasi. Jadi yang tim terlibat dalam film ini nggak hanya teman-teman di industri movie, tapi kita ada sosiolog, ada ahli pendidikan anak usia dini, ada interior designer, ada ahli statistik, dan lebih dari film, kita ingin membuat gerakan dari film ini. Jadi kita mau mengangkat tema Indonesia, dan kita kemarin sempat formulasikan sebenarnya Indonesian Dream itu apa. Kalau American Dream kita lihat bahwa orang bekerja keras, habis itu beli rumah besar gitu, that's American Dream gitu. And then kita bingung Indonesian Dream ini sebenarnya apa mimpi Indonesia. Habis itu kita berdiskusi, habis itu kita mungkin ini Indonesian Dream. Indonesian Dream tuh ya kebersamaan, togetherness, kehangatan keluarga, itu Indonesian Dream. Dan dari film ini kita pengen campaign tentang keluarga, campaign tentang value-value keluarga, kembali ke rumah, kembali bikin rumah yang hangat, kembali berjuang bersama-sama dalam keluarga. Karena saya pikir Indonesia bisa maju dimulai dari keluarga yang maju, secara gizi, secara pendidikan, secara moral, secara ibu-ibu yang bisa menyelamatkan hati nurani anak-anaknya. Nah kembali lagi ke buku e-book ya, ini kan juga ada kisah tentang kakak-kakak dan adik-adik dari Mas Iwan gitu. Dan itu adalah diceritakan juga bagaimana kedekatan hubungan persaudaraan seperti itu ya. Nah bisa diceritakan mungkin kisah-kisah lucunya yang pernah terjadi juga di antara Mas Iwan dan kakak atau adik ini yang juga dituangkan dalam buku e-book. Jadi saya pikir gini, saya sendiri nggak akan bisa ke New York City sendiri tanpa bantuan dari saudara-saudara saya. Jadi kita bergandengan tangan nih, meskipun dalam hidup mau seneng mau susah kita bergandengan tangan, kita support satu sama lain. Contohnya gini, kakak saya yang kedua ini mau kuliah, and then kakak saya yang pertama bilang saya nggak kuliah dulu. Saya bakal kerja, saya bakal kuliahin kamu, kakak saya yang kedua. Jadi kakak saya kasih les untuk membiayain kakak yang kedua. And then setelah saya ke New York, saya bantuin kakak saya yang pertama kuliah. Jadi dia umur 35 tahun harus kembali lagi kuliah. Jadi kita tarik-tarikan. Satu dapat rezeki, satu narik yang lain. Satu sedih, yang lainnya ikut sedih. Makanya saya tuliskan di ibu ini bahwa kebahagiaan tuh akan terasa lebih manis kalau dibagikan gitu. Baik Mas Iwan, terima kasih banyak untuk inspirasi yang sudah dibagikan dan sukses terus untuk Anda untuk pemutaran filmnya akhir tahun ini ya rencananya. Akhir tahun ini ya. Saya juga terima kasih atas undangannya ke sini Mbak Feby, always sukses fun terus di sini. untuk karya-karya Anda berikutnya. Terima kasih. Belajar dari kisah dalam novel e-book, kemiskinan yang paling pedih bukanlah kekurangan materi, melainkan minimnya cinta kasih. Dan keluarga adalah ladang menuai dan menanam cinta, merupakan harta yang paling berharga. Demikian buku dan kehidupan kali ini, saya Feby Indirani, sampai jumpa. Ya baik, itu tadi Feby Indirani. Dan Iwan Setiawan, semoga menginspirasi. Betul. Dan memang apa Bu tadi? Memang betul, seperti yang dikatakan Feby, keluarga itu memang harta tak ternilai harganya. Apalagi kalau di bulan Ramadan seperti ini berkumpul dengan keluarga, waduh rasanya saat luar biasa. buka dan sahur ya, yang jarang kadang-kadang kita berkumpul dalam satu meja. Betul, nah ada apa saja tentunya di bulan Ramadan hari ini, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.